حمد نعيم أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh serta seluruh keluarga besar Langgar Kidul, jamaah salat subuh yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita bisa beraktivitas tanpa ada sedikit pun halangan yang berarti. 24 jam kita lalui untuk duniawi tanpa ada satupun halangan serta rintangan. Semuanya ini berasal dari Allah. Bahkan kita pun masih ikat dengan akhirat. Kita mengingat Allah dalam bentuk ibadah. Kita bisa bangun untuk sholat subuh. Kita pun juga duduk-duduk silaturahim dengan kita mengaji bersama, dan kita juga berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bertobat kepada Allah dan yang lain sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri, karena jalur untuk bersyukur merupakan jalur yang sulit, sehingga selain kita berikhtiar dengan maksimal, kita pun berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan mudah untuk berzikir mengingatnya, untuk bersyukur atas nikmatnya, serta untuk berusaha memperbaiki dan melakukan perbaikan ibadah secara kualitas maupun jumlah kuantitas, agar betul-betul murni dan juga kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan pagi hari ini kita menegakkan min amali syakirin, amalnya ahli syukur, sehingga bertambahlah amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk minal faizin yang kelak bakal menggapai keberuntungan di akhirat. Allahumma amin. Salawat ma'asalam kita aturkan atas Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, sebaik-baik manusia ciptaan Allah yang kita harus senantiasa cinta dan takdim kepada beliau. Dengan wujud konkret kita terus belajar, kita wajib beramal, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk membawa mati ajaran Nabi, agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, sekaligus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan murafaqah sakendere akan Nabi masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna min ahli sunnah hayatan wa mayitan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sunnah, pengikutnya Nabi hidup sampai dengan mati. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita di setiap Sabtu pertama subuh, kita ngaos kitab Al-Mukhtasarus Samin fi Siratin Nabi wa Khulafaihir Rasyidin, yaitu sejarah ringkas tentang Nabi dan 4 khalifah beliau yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nabi sudah kita pelajari sejarah beliau, demikian pula dengan Abu Bakar. Dan kita pagi hari ini akan mempelajari tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia beliau, sahabat yang kita juga berteladan kepada beliau karena berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dalam kitab Al-Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Al-Faruq pembeda Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mendapat lakop atau julukan Al-Faruq, orang yang membedakan, yang dengannya Allah membedakan bainal haqqi wal batil, yang benar dengan yang batil atau yang salah.
Umar ini bukan sosok sembarangan. Dari sisi keutamaan kalah dengan Abu Bakar, tapi Umar termasuk sahabat yang sangat utama, sehingga bisa dibilang sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ini sejarahnya banyak dibicarakan, karena memang selain berislam di zaman Rasulullah sebelum beliau berhijrah, maka beliau ini hidup di zaman Abu Bakar juga sekitar 10 tahun masih hidup setelahnya dengan memegang kendali kepemimpinan umat Islam. Makanya beliau digelari Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, dengan bahasa yang praktis dan singkat, karena untuk menyebut penggantinya Rasul atau penggantinya Rasul itu juga tidak gampang. Makanya Rasulullah wafat, khalifahnya Rasulullah Abu Bakar. Ketika beliau wafat menunjuk Umar, maka disebut khalifati Rasulillah, ini juga tidak umum, disebutlah Amirul Mukminin. Sejarah beliau panjang dan lebar. Pagi hari ini kita akan ngaji beberapa tentang beliau. Yang pertama, nasabuhu radhiyallahu an. Jadi nasab, garis keturunan atau terahnya Umar itu sampai di mana? Bertemu dengan Rasulullah karena sama-sama dari suku besar, yaitu suku Quraisy. Beda marga, Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi. Disampaikan, ulama sejarawan menyebutkan ismuhu Umar ibnul Khattab. Nama beliau itu adalah Umar, putra dari Al-Khattab. Ibnu Nufail, putra dari Nufail. Ibnu Abdul Uzza, putra dari Abdul Uzza. Ibnu Riyah, putra dari Riyah. Al-Qurashi, nisbat kepada suku besar suku Quraisy. Al-Adawi, nisbat kepada Bani Adi. Beliau disebut Al-Adawi. Kunyatuhu, adapun kunyah beliau. Kunyah itu artinya nama panggilan. Kalau kita ayahnya siapa, atau kita ini bapak sinten, itu orang Arab dulu lumrah dan umum, dan ini dalam Islam dibolehkan. Umumnya itu dalam Islam dibolehkan. Yukan Nabi Abi Hafsin, beliau biasa dipanggil atau berkunyah Abu Hafs. Luki Babil Faruq, dijuluki atau digelari dengan Al Faruq karena punya kisah tersendiri. Dan orang zaman sekarang tidak ada Al Faruq, mungkin namanya ada, tapi orangnya itu berat untuk memposisikan diri sebagaimana Umar, dan susah, mungkin sampai hari kiamat tidak akan ada lagi ya, kecuali mendekati pemilu biasanya. Ini baru digunakan untuk kepentingan tertentu, dan saya paling tidak percaya, karena kita tidak bisa untuk selevel dengan beliau radhiyallahu an. Ada sebuah cerita disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Imam Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menampilkan kisah. Ada beberapa kisah kenapa beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Kisah yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis perjanjian Hudaibiyah. Tapi terkait dengan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Imam Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri beliau menyampaikan, kanal muslimun qabla islami Umar wa Hamzah yukhfuna imanahum. Dulu umat Islam pengikutnya Rasulullah sebelum masuknya Umar dan Hamzah ke dalam Islam ini, mereka itu cenderung menyembunyikan keimanan. Mereka cenderung menyembunyikan keimanan. Lah masuknya Islam Umar dan Hamzah ini tahun berapa, Bapak Ibu? Agar ngantuknya hilangin. Masuknya Islam Umar dan Hamzah ini tahun berapa? Hanya selang 3 hari. Lebih dulu Hamzah. Umar dan Hamzah tahun berapa? Karena belum diterangkan ya tidak usah dijawab ya. Nanti saya terangkan. Jawab nggak angsal hadiah. Ya. Nggak jawab angsal pahala. Jawab sih enggak gitu so ya.
Fa ba'da ma aslama Umar, setelah Umar masuk Islam beberapa saat, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, maka beliau menghadap Rasul kemudian matur, alasna alal haqqi, wahai Rasul, bukankah kita ini orang yang benar, kita ini berada dalam kebenaran, beda dengan mereka-mereka pemeluk paganisme itu, penyembah berhala. Umumnya masyarakat yang itu adalah orang kafir, orang Quraisy. Bukankah kita ini orang yang benar? Rasul menjawab, bala, walladzi nafsi biyadihi, innakum alal haqqi in mittum wa in hitum. Betul wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, dawuhnya Nabi, kita itu hidup dan mati dalam kebenaran. Qala Umar, kemudian Umar bertanya kepada Rasul, fafimal ikhtifa, tapi kenapa ya Rasul kita cenderung menyembunyikan, kita tidak menampakkan saja? Karena memang Umar itu orang yang sangat pemberani, tidak ada tedeng aling-aling. Bedanya dengan yang lain, Umar ini ketika berhijrah pamit. Orang yang lain ketika berhijrah sembunyi-sembunyi, mencari timing yang tepat. Umar pamit. Di antara perkataannya yang disebutkan dalam kitab Asadul Ghobah, yang pengen ibunya nangis, yang pengen istrinya menjanda, yang pengen anaknya yatim, temui saya di balik bukit, saya tak hijrah. Akhirnya yang lain keder. Ya, yang lain keder. Mungkin kita pun demikian. Kalau ngaji nanti bakal ada apa-apa, paling nggak sido budal. Ya, daripada ada apa-apa mending nggak ada. Atau jangankan ngaji ya, apa begitu, kemudian kita divonis, kita mungkin mikir-mikir. Tapi Umar ini malah menantang tantangan. Beliau seperti itu. Akhirnya ketika menyampaikan kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, famatara ya Umar, kalau begitu bagaimana pendapatmu atau pandanganmu ya Umar, agar kita ini tidak menyembunyikan keimanan ini, kita tampakkan dengan bagaimana? Maka qala Umar memberikan ide, nakhruju fanatufu bil bait, kita bersama-sama keluar, kita bersama-sama tawaf mengelilingi Ka'bah ya Rasul. Tidak main-main, padahal di sekeliling Ka'bah itu ada gembong-gembong penjahat, yang mereka itu ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, dan ada orang-orang yang kuat, para kesatria dan bangsawan orang kafir Quraisy. Ini Umar ngejak untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, karena memang ini penghormatan dan termasuk ibadah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah menyempurnakannya, kemudian Rasulullah memproporsionalkan dalam bentuk penghormatan kepada Masjidil Haram, pengganti sholat tahiyatul masjid, dan juga ada bagian dari ibadah umrah maupun ibadah haji, yaitu berkeliling Ka'bah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Allahumma amin. Jadi mati itu memang tidak melihat tempat ya. Artinya kalau sudah garisnya ya mati nggih mati. Pas ada momentum tawaf itu, ada ibu-ibu berteriak kemudian langsung duduk bersandar begitu. Setelah itu meninggal dunia. Ya. Rahimahullah. Ini termasuk di antara amal soleh, termasuk di antara bagian dari husnul khotimah. Pengen nomboten? Pengen nomboten? Kapan? Nggih, kapannya tergantung Allah nggih. Tapi saya yakin kok, golek sampean umroh mati neng kono gitu ya mikir-mikir. Ya, karena memang kita ini sangunya ya masih apa ya, perlu untuk ditambah, bukan hanya perlu, sangat perlu sekali untuk ditambah. Umroh gratis bahkan, tapi nok kono mati, budal nomboten. Nggih, tindak nomboten jenengan.
Mungkin dibadalkan. Ya. Alternatifnya seperti itu. Mikir kita ini ya. Kita ini mikir ya. Tapi orang itu tidak ada yang ngerti. Bahkan orang ngaji pun bisa mati. Orang ndak apa-apa pun juga bisa mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik, mendapatkan bungkasan husnul khotimah. Allahumma amin. Akhirnya ide Umar ini diamalkan oleh Rasul. Rasulullah bersabda, "Na'am ya Umar, baik, kita ikuti saranmu ya Umar." Fa kharajal muslimun. Maka kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti Rasulullah masuk Islam itu mereka keluar dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Li awwali marratin, untuk pertama kali mereka menampakkan keislaman rame-rame seperti itu. Yukabbirun, mereka serempak mengumandangkan takbir. Wa yuhallilun, mereka serempak mengumandangkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fi saffaini, dalam dua barisan. Saffin ala roksi Umar, ada satu barisan yang dikomandoi di depan oleh Umar. Wal akhir ala roksi Hamzah, dan yang satu barisan dikomando di depannya itu ada Hamzah. Ini dua orang besar, dua orang hebat dari kalangan orang Quraisy. Wa bainahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya itu ada Rasulullah. Walahum kadidun kakadidit tahin. Mereka ketika bertawaf tadi itu keluar dari rumah untuk mengelilingi Ka'bah dengan membentuk barisan, itu sampai meninggalkan debu. Jadi lebune niku ya tidak sebagaimana zaman sekarang. Semuanya sudah serba lantai yang bagus. Debunya itu sampai seperti napa nggih? Cecerannya tepung. Jadi debunya itu saking kandel ini kados gelepung sing kurat karet kutah. Ya, debunya itu seperti itu. Hatta dakhalal masjid, ketika sudah masuk masjid, wa Quraisyun tanduru fasammahu Rasul yauma idzin bil Faruq. Orang kafir hanya bisa bengong kaget. Ternyata sebanyak ini sekarang. Rasulullah menamai Umar dengan nama Al-Faruq semenjak saat itu. Ini disampaikan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum oleh Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian disebutkan dalam kitab Mauliduhu radhiyallahu an, kelahiran Umar bin Khattab. Wulida ba'da amal fil bi thalathi asyrat sanah. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa pasukan bergajah. Jadi usianya dengan Nabi itu kurang lebih terpaut pinten 13-an tahun. Lebih muda Umar, lebih sepuh Kanjeng Nabi. Tapi dalam Islam itu tidak melihat usia. Karena kebersamaan kita itu dibangun di atas prinsip la ilaha illallah, keimanan, ketauhidan. Usia itu hanya hitungan angka, nggih napa nggih? Banyak orang yang berusia itu jiwanya masih tetap muda, semangatnya tetap muda ya. Dan ada pula orang yang muda itu sudah berpikiran jauh, berpikiran dewasa, itu juga tidak sedikit. Umar disifati oleh para sejarawan, beliau adalah abiyad syadidu au syadidal bayat, sangat putih. Bahkan menurut putranya Abdullah Umar bin Khattab itu menyampaikan kulitnya selain putih ada kemerah-merahan. Ya. Boten usah nguasai dhewe yang jelas beda dengan dhewe. Ya. Kita itu sukunya beda, tempatnya juga beda. Ya. Lahir pun beda. Ta'lu Hamzah, lebih tinggi dari Hamzah. Kalau Hamzah badannya lebih pendek. Ya. Tawil, Umar itu sosok yang tinggi. Kemudian beliau disifati oleh para sejarawan dengan dada yang bidang dan juga mata yang sangat tajam mencolok, dan beliau itu di batuknya itu ada tanda, di bawahnya itu juga ada tanda karena saking seringnya banyak menangis. Di bawah meripat niku sampai enten tanda, dan nangisnya nangis karena Allah. Ya, nangisnya itu lillahi ta'ala,
Ini Umar bin Khattab. Bahkan ngimami pun juga pernah nangis. Ini Umar bin Khattab. Padahal sudah dijanjikan surga. Paling nggak dewe ada sabda Rasul. Kira-kira seperti itu. Nanti disebut namanya jamaah sini masuk surga. Ini malah seneng guya-guyu. Sering guyang-guyu dewe. Hanya masuk surga. Umar malah tidak. Jadi orang dulu itu luar biasa. Oleh karena itu rekomendasi itu mereka itu memahami jane aku wis pantes sepurung munggah swarga. Beda dengan orang sekarang, kalau sudah dapat rekomendasi itu sudah di atas angin, tidak perlu template ini dan geger rekomendasi ya. Orang zaman sekarang itu seperti itu. Sehingga banyak disalahgunakan, banyak untuk kepentingan yang tidak. Jangan keras-keras ini. Fadhailuhu radhiyallahu an. Keutamaan Umar bin Khattab. Saya minum malih, Pak. Pundi Mas Heri tidak kelihatan. Nggih. Ini Mas Heri itu ikut ngaji nggih? Oh nggih. Jangan masak tok ndak ngaji. Fadhailuhu radhiyallahu an. Di antara keutamaan Umar bin Khattab ini yang sulit ditandingi. Disebutkan yang pertama, beliau itu rifa bisyaja'ah wassalabah wal infaq fi wujuhil khair. Wa qad ja'alahu Allah fariqan bainal haqqi wal batil. Beliau dikenal atau seakan-akan representasi cara-cara tentang keberaniannya serta totalitasnya dalam berinfak untuk jalan-jalan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar itu pembeda atau pemisah antara yang hak dengan yang batil. Tentang keberanian ini memang tidak tanggung-tanggung, juga tentang infak ini juga tidak tanggung-tanggung. Jadi keberaniannya Umar itu luar biasa. Umar itu kalau gulat itu menangan, tapi 10 Umar Rasulullah masih bisa melawan. Ini juga hebatnya Rasulillah. Di antara bentuk keberaniannya Umar yaitu tadi kisah masuk Islamnya beliau tahun berapa tadi? 96. Jangan 616 Masehi apa Hijriah? Masehi ya. Masehi, nanti jangan keliru. 616. Kasih hadiah ya. Sengaja saya tadi ya. Kasih minyak ya anak. Kali ping pindho kalau tinggalin mboten ngaji ya. Ben tambah sregep. Ya. Jadi Umar itu masuk Islam tahun ke-6. Dalam kisah masuk Islamnya itu disebutkan luar biasa. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Umar itu ketika masuk Islam tidak ada tedeng aling-aling. Kebanyakan sahabat kalau masuk Islam itu ya sudah diam. Kemudian banyak belajar dengan Nabi. Tapi beda dengan Umar. Maka masuk Islamnya itu dalam proses spiritual yang panjang sampai dengan kisah nanti didahului oleh adik dan juga oleh iparnya. Sampai kemudian menghadap Rasul itu tujuannya masih ingin membunuh. Akhirnya setelah itu bersyahadat. Nah, ketika masuk Islam, beliau langsung menyiarkan kepada orang yang paling vokal di Mekah agar segera tersiar. Dan diketuk pintu masing-masing rumah tokoh. Menyampaikan saya masuk Islam, saya masuk Islam. Mereka itu seakan-akan disambar meledek di siang bolong. Kaget eneng opo ini ya. Karena memang Rasulullah itu sering berdoa kepada Allah agar agama ini dikuatkan dengan salah seorang, entah Umar atau entah Amr. Ya, maksudnya Amr itu adalah Abu Jahal, Amr bin Hakam. Ya, Abu Jahal itu Amr yang masih punya kerabat dengan Umar bin Khattab pula. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Lah ketika Umar menyiarkan Islamnya ini ada gelombang penolakan, artinya kafir Quraisy itu masih sangat tidak terima.
Akhirnya mengutus beberapa orang untuk mengeroyok Umar. Kata Umar, 300 pun aku sanggup, datanglah. Sehingga dikeroyok oleh banyak orang, tapi juga tidak berhenti. Dikeroyok tapi tidak berhenti. Coba kita melawan sekian banyak, tidak berani ya. Akhirnya ada orang tua yang lewat, biarkan Umar dengan pendiriannya sampai sore bleng kok apa-apa ini wis panggah ora iso berubah. Kalau Umar itu begitu ya sudah begitu. Ini diantara kehebatan beliau. Akhirnya mereka kemudian berhenti. Ini diantara kisah masuk Islamnya Umar. Nabi SAW memuji keberanian Umar. Beliau juga memuji Umar bin Khattab dalam sabdanya, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, malakika au malakiyaka syaitan qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Umar, tidaklah engkau berjalan kemudian berpapasan dengan setan. Berarti setan itu ada, hanya tidak kasat mata oleh kita. Dan mboten usah yang saged ndelok-ndelok ngaku-ngaku ngoten niku ya. Kadang napa jenenge? Vertigo. No, indigo. Ya. Indigo ya. Ngaku-ngaku ini tidak perlu begitu ya. Ada orang itu kadang tampilannya itu untuk duniawi. Ben diceluk TV, ben diceluk iki nggih. Kemudian mentarif karena indigo, tidak perlu ya. Seperti ini tidak perlu. Sekiranya ketok-ketokan itu malah bukan nikmat, malah gare wedi karepe dhewe nggih. Yang lain itu ke pantai menikmati pemandangan atau ke gunung tadabur alam. Niki nang gunung ketok-ketok, nang pantai ketok-ketokan, ngeri napa mboten? Akhirnya sandonya ini ketok kabeh. Ya ngeri. Mau makan ten piring ketok-ketokan menisan, ini tambah musibah. Jadi yang seperti itu banyak kita bertobat kepada Allah, banyak kita beristighfar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong ditempleki mboten penak, diketoki nggih mboten penak. Ndak usah kita ini terkontaminasi atau mencari jalur hubungan dengan mereka. Kadang terinspirasi film gara ini. Sehingga lek duwe ngon-ngon itu dianggap penak, mboten penak. Ya, tidak enak. Jadi Nabi menyampaikan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah engkau wahai Umar di jalan berpapasan dengan setan kecuali setan minggir mencari jalan yang lain. Setan itu minggir mencari jalan selain yang kau lewati, sampai setan pun segan ya. Ini adalah Umar bin Khattab. Sehingga tidak ada orang selain beliau yang setan itu segan untuk minggir ketika lewat. Karena ini memang ada hadis Nabi, dan seperti ini ghaibiyah, berita dari langit. Karena Nabi juga tidak bisa melihat yang tidak dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan beliau disebutkan, wa huwa ahabbur rijali ila Rasulillah ba'da Abi Bakrin. Beliau adalah orang kedua yang dicintai oleh Rasulullah dari golongan laki-laki. Beliau orang yang paling dicintai yang kedua oleh Rasulullah dari golongan laki-laki. Yang pertama sinten? Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar dari golongan wanita ada sinten? Putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Kaitannya dengan hadis Aisyah baru kemudian Abu Bakar ya. Dan Fatimah itu juga sangat dicintai oleh Rasulullah, disayangi oleh beliau. Disebutkan Rasulullah itu betul-betul cinta dan sayang kepada Umar setelah cinta dan sayangnya kepada Abu Bakar dari golongan para sahabatnya yang laki-laki. Pernah satu ketika Amr bin As radhiyallahu an, beliau bertanya, disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim pula, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nasi ahabbu ilaika, siapa kira-kira manusia yang paling engkau cintai, engkau sayangi? Faqala, maka Rasulullah menjawab, Aisyah.
Aisyah. Qala wa minar rijal, maksud saya dari golongan laki-laki ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, abuha, abahnya Aisyah, berarti Abu Bakar. Qultu summaman, kata Amr bin As, kemudian siapa wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, Umar. Setelah Abu Bakar itu ada Umar, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, tapi sangat dibenci oleh satu sekte yang sebenarnya ingin keluar dari Islam tapi malu-malu. Sekte nopo nih? Sekte Rafidhah, yang mereka berpura-pura menjadi Syiah. Ini betapa bencinya dengan Abu Bakar, betapa bencinya dengan Umar. Sampai ketika datang ke tanah suci, yaitu ke Madinah, tujuannya bukan untuk beribadah, tujuannya bukan untuk mendoakan, tapi tujuannya malah untuk melaknat, yaitu melaknat sonamai Quraisyin, dua berhala besarnya Quraisy, yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Laknatullah alaihim ajmain. Kalau tidak bertobat, mudah-mudahan laknat Allah atas mereka. Yang ketiga, keutamaan beliau radhiyallahu an, yaitu Umar bin Khattab, wa kana mimman a'azzallahu bihimuddin, satu dari sekian orang yang dengannya Allah memuliakan agama. Artinya apa? Dengan masuk Islamnya itu agama semakin bertambah mulia, orang-orang semakin bertambah semangat dan juga semakin bertambah kuat. Kenapa disebut salah satunya? Karena ada yang lain, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah ini juga hampir selevel dengan Umar. Kehebatannya seperti itu. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan oleh Imam Sofir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum. Kata Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud itu lebih awal masuk Islam ketimbang Umar. Ibnu Mas'ud ini diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tahu kunyahnya Ibnu Mas'ud? Kasih minyak wangi lagi. Ada yang tahu Pak? Jol nggih. Ibnu Mas'ud itu biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Beliau punya istri namanya Zainab, kaya raya. Dan Ibnu Mas'ud itu orang yang biasa, tapi termasuk sesepuh sahabat Nabi. Sehingga sahabat-sahabat setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, itu banyak mengadukan permasalahan atau meminta pencerahan kepada Ibnu Mas'ud. Banyak sahabat seperti itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyampaikan, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami semenjak Islamnya Umar bin Khattab selalu dan terus merasakan kemuliaan Islam ini. Artinya kami itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memeluk Islam dengan semakin tegak setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Karena sekali lagi tadi itu ketika Umar belum masuk Islam, mereka masih kebanyakan menyembunyikan keimanan. Ketika Umar sudah masuk Islam, mereka itu tidak ada tedeng aling-aling lagi. Bahkan Umar punya inisiatif untuk mengajak kaum muslimin matur datang Rasulullah untuk meminta izinnya keluar dari rumah, membentuk barisan untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, sehingga mereka diperhitungkan sekali. Di Mekah akhirnya mereka diperhitungkan. Yang keempat, keutamaan beliau disebutkan dalam kitab adalah qad busyira bil jannah kama fi hadits Abu Hurairah indal Bukhari wa Muslim. Dijamin masuk surga sebagaimana dalam hadis yang banyak. Dalam hadis 10 yang masuk surga Umar ada. Dalam hadis tentang syahid ketika Rasulullah berada di Gunung Uhud ada. Dan ada lagi hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Disampaikan, kata Abu Hurairah,
Rasulullah bersabda, ini ada di kitab Mujibatul Jannah yang Ustaz Raub ngaji kali jenengan. Ya, karya Syekh Abdullah Ali Al-Juaisin. Disebutkan, faman laqita min wara'i hadzal haid, sabda Nabi, wahai Abu Hurairah, siapa saja yang kau temui di luar kebun ini, yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biya qalbuh, dia bersyahadat yang berasal dari hatinya yang tulus dan meyakininya, fabashirhu bil jannah, maka kabari pasti bakal masuk surga. Kata Abu Hurairah, ini yang jarang ditemukan dalam hadis. Fakana awwalaman laki itu Umar, yang pertama kali kutemui adalah Umar bin Khattab. Ini yang jarang ada dalam hadis-hadis, karena biasanya dibicarakan sabda Nabi. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan, pertama kali yang kutemui atau yang bertemu denganku dari kebun ini adalah Umar bin Khattab. Beliau satu dari sekian banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Tapi beliau banyak nangis karena memang merasa untuk masuk surga itu juga butuh banyak hal. Pantes nopo dereng. Ya, bukan menjadi sebuah kebanggaan, kesenangan, atau bahkan menjadi sebuah hal yang kemudian dipertontonkan, tidak. Beliau malah kemudian menjadi sebuah perhatian atau menjadi kesederhanaan atau menjadi introspeksi, saya ini layak masuk surga ataukah belum. Kadang-kadang ini juga penting bagi kita. Alumni pundi ngoten niku nggih bebane abot. Kayak alumni iki kok ora patek kaya kae begitu ya. Atau alumni ini kok begini, alumni kok begini, sehingga alumni itu juga menyangga nama besar. Ya, menyangga nama besar. Makanya dulu itu ada seorang ulama yang menyampaikan, huditu bainal hajarain, saya itu kejepit dua batu. Ya, karena memang sanggane abot tadi. Kita kan kadang gampang, saya ngaji sama ini, ketemu ini, bahkan dua fotone mbak ini gitu. Jadi sanggane nggak abot. Ya. Bahkan punya foto itu kadang senenge ngalang-alai apa gitu ya, bisa foto. Ya tapi ya bagus saja, artinya pernah bertemu karena semangat. Cuma kadang foto ya nggak ngefek. Ya, foto ini tidak ngefek. Apakah dengan foto nanti kita dapat syafaat juga tidak ya? Jadi kalau dalam mazhab Hambali itu Syekhul Islam biasa disebut Imam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ini dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i beda. Ada Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori ini punya histori yang unik. Kenapa sampai disebut Syekhul Islam? Karena kealimannya itu sangat kondang. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, disebutkan Imam Zakaria Al-Ansori itu pernah menyampaikan kejepit dua batu. Kejepit yang pertama maksudnya adalah gurunya sendiri, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik kitab Bulughul Maram, pemilik kitab Fathul Bari, pemilik kitab Syarah Muslim, tapi kalah kondang dengan punyanya Imam Nawawi yang Al-Minhaj. Sehingga punya guru yang luar biasa tadi, kalau muridnya itu tidak nurun, beliau ini ya juga abot canggane ya. Sehingga harus salim. Dan yang kedua, saya kecepit batu murid saya sendiri. Maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu muridnya, yang alimnya juga tingkat tinggi. Sehingga guru kalau punya murid alim itu juga kadang was-was. Apa sing arep diomongne, apa sing arep diajarne ya. Nanti khawatir didebat. Ya, khawatir akhirnya malah keliru ya. Khawatir dan seterusnya, sehingga belum menjadi alim betul-betulan. Ini Imam Zakaria Al-Ansori. Kalau zaman sekarang ya jarang ya. Zaman sekarang jarang. Pokoknya iso bahasa Arab jamae ora patek krungu, artinya enggak patek ngerti wis jalan. Kadang ora iso bahasa Arab wis nekat ya. Nggih napa nggih? Zaman sekarang itu seperti itu. Tapi yang mending bahasa Arab timbang bahasa semut, bahasa iwak tambah angel malih ini. Sepoko manduk tok ya. Ini bahasa yang paling sulit menurut saya. Ya. Lama-lama nanti bahasa alien ya mungkin dipelajari di sini ya.
Berikutnya, yang kelima. Ini syuruk jam berapa, Ibu? Kurang bentar lagi ya. Tenang ya. Sarapan ada nomor, mejanya kosong. Kosong ya. Ada. Oh, ada. Ya enggak harus ya, tapi ada itu baik gitu. Lah ya, jangan dianu, kita dudukkan yang seperti ini. Maksudnya enggak harus itu, jangan dikait-kaitkan dengan ibadah yang terstruktur tidak, tapi itu ya ibadah umum, ya sedekah ya anu gitu. Tapi enggak ada ya enggak masalah. Cuma ya Ustaz enggak masalah, kadang jamaahnya gelo gitu ya. Ada pas saya ngaji akad itu biasa makan gitu. Terus enggak ada karena diumumkan oleh takmir karena Yaumul Bid puasa. Jamaah ada yang gelo gitu ya. Saya lihat kelihatan itu gelo ndaknya itu ya. Betul ini. Kelihatan Ibu. Akhirnya saya kandani Amir. Anu dibungkus. Iso uga nggih omah anu. Kadang ada yang ngejak anake, ngejak istrinya ya. Masakan. Melok ngaji ya itu di antara anunya, stimulusnya. Oh nggih Pak Ustaz. Nah, Amir saya kandani. Terus ada terus alhamdulillah ya. Akhirnya ada terus. Jadi di antara fungsi ustadz itu bukan hanya siraman rohani, tapi juga harus bisa nego tentang ya harus peka ustadz ini ya. Alhamdulillah saya lobby ada terus akhirnya ya. Sehingga tambah serogep. Ajak tetangganya juga saya. Iya Pak Ustadz ya. Karena umumnya itu kalau ada kumpulan ada makan, biar nggak kaget. Oleh ngaji Mbak Ustadz ini mangan barang begitu ya. Ya pahalanya kembali kepada takmir ya, yang menggalang ya. Yang kelima, wa huwa radhiyallahu an min awailil muhajirin ilal Madinah aitsu annahu jahara bi hijratihi wa lam yukhfiha wa sada bidzalika amama Quraisy. Keutamaan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kelima, beliau itu termasuk di antara awal-awal orang yang berhijrah ke Madinah yang disebut dengan muhajirin. Ada lagi mujahirin, orang yang terang-terangan nakal itu mujahirin. Nggih. Niku saking Blitar, Bang Mujahir ya. Orang yang pertama kali berhijrah, artinya orang yang dalani untuk hijrah itu adalah Mus'ab bin Umair, karena di follow up oleh Kanjeng Nabi atas permintaan orang-orang Madinah untuk mengajarkan agama. Maka setelah itu banyak yang ikut. Nah Umar ini termasuk di antara orang yang awal berhijrah. Pertanyaannya, siapa yang terakhir berhijrah? Yang terakhir berhijrah setelahnya Ali. Saya kasih minyak wangi kalau saya jawab. Ya. Orangnya kaya raya. Ini jawaban asli atau jawaban bedek ini ya? Enggak. Utsman awal, Abdurrahman bin Auf awal. Ali memang setelah Nabi. Ya. Ada yang bisa jawab? Kesak lagi minyak wangi ini ya. Ada yang bisa jawab? Jul. Yeah. Suhaib. Pernah dengar nama Suhaib? Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib An-Numairi. Itu sebab turunnya surat Al-Baqarah 207 itu. Wah itu kaya raya betul itu. Ya, rambutnya pirang. Bisa dibilang satu-satunya orang Arab rambutnya mirip orang Eropa. Jangan ngomong Arab dengan ilingnya mambengi tok paling ya. Berapa? Satu-satu. Nggih, seneng nggih. Memenya tersebar sedunia nggih. Baik, kita kembali. Yang kelima, wa huwa radhiyallahu an min awailil muhajirin ilal Madinah haitsu annahu jara bi hijratihi wa lam yukhfiha wa sadda bidzalika amama Quraisy. Beliau itu keutamaannya yang kelima, orang yang awal-awal berhijrah, yang berhijrahnya ke Madinah itu tanpa tedeng aling-aling pamitan kepada orang Quraisy, ndak sembunyi-sembunyi lagi.
Ada perkataan yang disebutkan dalam kitab Asadul Ghobah tadi, bahwasanya beliau pernah menyampaikan, yaitu Sayyidina Umar ini, barang siapa pengen ibunya nangis, kehilangan anak, istrinya janda kehilangan suami, anaknya yatim kehilangan bapak, temui saya mau hijrah di balik wadi, di balik lembah situ. Akhirnya ya semuanya mikir-mikir dengan menenteng senjata Umar bin Khattab. Karena ketika berhijrah, kisah beliau itu bersama beberapa orang janjian. Yang pertama tidak jadi karena terhalangi, yang kedua sudah berangkat dengan Umar. Dari jauh dicegat oleh gerombolan kafir Quraisy. Diomongi kalau ibunya tidak mau makan, ibunya tidak mau ngiyup begitu ya. Karena kepikiran kamu. Umar sebenarnya ini sudah memberikan semangat. Wis aja dipercaya, wong luwe sih mangan ya. Wong kepanasan ngiyup, ora enek wong ceritane begitu. Tapi ibuku Umar, akhirnya betul, katut lagi kafir Quraisy, diikat, diseret ke Mekah, kemudian ditampilkan. Kalau yang coba-coba ke Madinah seperti ini akibatnya. Ya, tapi Umar tetap melenggang. Beliau tetap melenggang radhiyallahu an. Yang keenam, keutamaan beliau berikutnya adalah wa awwalu man baya Abu Bakrin ba'da wafatir Rasul alal khilafati. Fa baya as-sahabat Abu Bakrin ba'dahu wa sanada Abu Bakrin fil khilafah. Disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari, beliau Umar bin Khattab itu yang pertama kali membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasul, akhirnya diikuti oleh para sahabat. Ada yang tahu tempatnya di mana nih di Madinah? Dapat minyak wangi kalau tahu. Sanes, bukan di rumahnya Aisyah. Nggih, monggo. Di mana? Saya dengar jawaban yang ragu tapi hampir ya. Di mana tadi? Di Sakifah Bani Saidah. Ya, jadi ceritanya itu Sakifah Bani Saidah. Saidah itu ada di sisi sebelah utara agak ke barat belakang Masjid Nabi itu. Sekarang menjadi semacam peninggalan sejarah. Banyak burung merpati di situ. Ya. Jadi di Sakifah itu semisal tempat pertemuan para tokoh. Ya. Kalau di Mekah ada Darun Nadwah milik Quraisy. Dulu ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang tidak percaya termasuk Umar. Akhirnya Abu Bakar memberikan pencerahan untuk menyadarkan. Mereka bermusyawarah, harus ada yang melanjutkan Rasul, karena kumpulan itu harus punya pemimpin. Maka kemudian ada beberapa pendapat, termasuk orang Ansor itu pengen ikut memimpin. Mereka memunculkan Sa'ad bin Ubadah, karena Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal. Atau kalau tidak, ada dua pemimpin, satu dari Muhajirin, dua dari Ansor. Ya, yang kedua dari Ansor. Akhirnya Abu Bakar menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Quraisy yang lebih layak untuk menyandang kepemimpinan. Dan Abu Bakar ini punya ide Umar bin Khattab, melihat kehebatan-kehebatan beliau. Tapi Umar itu segan. Akhirnya Umar langsung membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh para sahabat. Maka kemudian dijadikanlah Abu Bakar sebagai pemimpin dengan keutamaan, dan banyak sekali yang tersurat maupun tersirat arahan dari Rasulullah dalam hadis dan sunnah-sunnah beliau. Karena sebelum itu 17 kali beliau memimpin sholat jemaah, memimpin para sahabat radhiyallahu anhu. Ini ceritanya yang terjadi di Sakifah Bani Saidah.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi, yang pertama kali membaiat Abu Bakar adalah Umar dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita masih bisa kembali lagi ngaji tentang keutamaan Umar bin Khattab, Sayyidus Sahabah, penghulu atau orang yang mulia dari kalangan sahabat Nabi, untuk kita teladani pula karena beliau berteladan kepada Kanjeng Nabi. Dan kalau punya putra diberi nama Umar itu bagus, atau jenengan mungkin ada yang berkunyah Abu Umar juga itu bagus. Ibnul Khattab radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi beliau. Sudah manjing waktu syuruk, atas kesempatan untuk saya bisa sowan, jazakumullah khairan. Salam saya untuk keluarga, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya dan dari fitnah, serta kita diteguhkan dalam iman dan istiqomah. Karena akhir zaman itu huru-haranya luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk kelak min ahli jannah, di antara ahli surga. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala bisawab. Layaknya majelis, para ulama dulu mengakhirkan mereka itu membaca doa akan mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.